Zoom meeting Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Insyaallah 5 menit lagi Zoom meeting ini kita mulai. Mohon berkenan kehadiran Bapak Ibu kepala sekolah SMA SMK se-Kalimantan Barat yang belum hadir. Mohon berkenan kehadirannya di Zoom meeting. Sesaat lagi kurang lebih 5 menit ke depan insyaallah kita mulai Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka esok hari menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Kita melaksanakan Zoom meeting terlebih dahulu. Dua puluh delapan SMA Negeri 6 Abdul Latif. Pagi. Bersama asisten dan juga Kepala Dinas Pendidikan Budayaan Provinsi Kalimantan Barat. Kita mulai. Bapak, Ibu, kepala sekolah yang berbahagia, yang berkenan hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, acara Zoom meeting kita pada pagi hari ini, Basnas Provinsi Kalimantan Barat, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Suara gitu Pak. Gitu masuk. asisten pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Barat yang juga selaku ketua tim sosialisasi dan optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat dan jajarannya. Yang kami hormati pimpinan Basnas Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala SMA, SMK se-Kalimantan Barat. Yang kami hormati pengurus UPZ, SMA, SMK se-Kalimantan Barat. Hadirin undangan yang berbahagia.
Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Kamis 5 Juni 2025, yang bertepatan 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita dapat hadir bertatap muka dalam media Zoom meeting Basnas Provinsi Kalimantan Barat, yang alhamdulillah juga dihadiri Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalbar, dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh SMA SMK se-Kalimantan Barat yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Asisten dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dan juga seluruh SMA SMK se-Kalimantan Barat, dan juga pengurus UPZ SMA SMK se-Kalimantan Barat yang telah hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan membahas tentang kegiatan utamanya tentang zakat dan sedekah, infak dan sedekah, dan juga kaitannya dengan kegiatan payroll system ASN yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah di-launching oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang kami hormati dan dirahmati Allah, dan selanjutnya untuk mengawali acara, mari kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati dan dirahmati Allah, dan untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti, kita dengarkan bersama sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Barat yang juga selaku Ketua Tim Sosialisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah ASN yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Linda Purnama, MSI, kami silakan. Baik, terima kasih pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya atas perkenannya, atas kesempatan yang diberikan pada kita pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir meskipun kita berada di ruang Zoom ya, Zoom meeting, tapi kegiatan kita pada hari ini tentunya merupakan salah satu upaya yang sangat luar biasa menindaklanjuti dari kegiatan launching gerakan zakat infak sedekah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah di launching oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ria Norsan MMMH pada tanggal 27 Mei 2025 yang lalu. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Bagus Bu, bagus Bu. Dengar Bu, dengar Bu. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Pak Insinyur Uray Amin, beserta seluruh jajaran Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, atau yang mewakili, yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Kepala Biro Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Barat, mudah-mudahan Pak Mulyadi hadir juga ya. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, seolah semuanya hadir mudah-mudahan.
Dan yang saya hormati dan sangat saya banggakan, Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini menghadirkan kepala sekolah SMA, SMK se-Kalimantan Barat. Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu ya di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Kepala sekolah, mana nih suaranya nih? Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, juga di sini saya kira hadir juga pengurus UPZ ya, SMA, SMK se-Kalimantan Barat yang eh, hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita panjatkan sekali lagi puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya juga kita dapat hadir dalam rangka sosialisasi dan pengumpulan zakat ya dan sedekah infak sedekah yang dilaksanakan oleh Basnas Provinsi Kalimantan Barat pada kesempatan ini dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran yang telah menindaklanjuti kegiatan launching yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Dan ini luar biasa potensi zakat kita untuk seluruh SMA, SMK yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Nah, ini tentunya merupakan langkah yang sangat baik sekali, merupakan eh, satu kegiatan yang sangat positif ya saya kira dalam rangka kita mewujudkan gerakan zakat, infak, dan sedekah ini merupakan satu upaya kebaikan kita untuk meningkatkan amal soleh kita, terutama dalam melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat ya. Tidak hanya zakat tapi juga berupa infak dan sedekah. Tentunya dalam agama Islam kita juga diajarkan untuk saling berlomba-lomba mengejar kebaikan atau yang sering dikenal dengan fastabikul khairat ya. Mengejar kebaikan untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh kita bersama pada pagi hari ini dapat meningkatkan amal soleh kita, dapat memberikan satu kebaikan tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi kebaikan masyarakat Kalimantan Barat khususnya dalam rangka kita mendukung program-program eh, keagamaan dan juga program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terutama kepada kepala-kepala sekolah SMA dan SMK yang tersebar di Kalimantan Barat, tentunya kami dari saya sebagai ketua tim sosialisasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di samping tadi sudah kepada jajaran Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang sudah menginisiasi kegiatan ini, tapi juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan juga kepada seluruh kepala sekolah SMA, SMK sekalbar yang telah hadir meskipun kita di ruang Zoom ya, tapi Bapak Ibu kami yakin bahwa kalau niat kita ingin melaksanakan kebaikan, beramal yang soleh, mudah-mudahan hari ini kita mulai gerakan ini dengan satu niat yang bersih untuk meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariat agama yang sudah kita yakini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus UPZ, SMA, SMK yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat kita implementasikan dengan secepat-cepatnya sehingga niat kita untuk dapat mengumpul atau memberikan membayar zakat dan juga untuk memberikan infak sedekah ya dengan menyalurkannya kepada satu lembaga amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah secara resmi yaitu Basnas ya. Ini dapat tercapai dengan segera ya. Mudah-mudahan niat baik kita, niat baik Bapak Gubernur, niat baik dari kita semuanya ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari kepala-kepala sekolah
dan juga beserta jajaran, tentunya tidak hanya kepala sekolah ya, tapi yang secara teknis nanti menjalankannya adalah para pengurus UPZ ya, kemudian juga ada pihak bendaharawan sekolah, dan juga kepada seluruh guru-guru ASN maupun P3K yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Saya kira itu sebagai pengantar kami pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ure Amin yang sudah menindaklanjuti kegiatan ini. Kemarin kita juga sudah memulai ya eh, bersama-sama dengan Pak Ure Amin juga untuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah dapat dikumpulkan seluruh zakat dan infak sedekah dari seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Hajah Linda Purnama, MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekda Provinsi Kalbar, yang juga selaku Ketua Tim Sosialisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah ASN yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Ibu atas sambutan dan arahannya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kepala sekolah yang kami hormati, Ibu Asisten, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati, Ketua Basnas dan juga Ketua Basnas Kabupaten Kota Sekalbar yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Acara selanjutnya, yakni mari kita ikuti, kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atau pejabat yang mewakili, kami silakan. Assalamualaikum, dari Dinas Pendidikan, apakah bisa mendengar kami? Bapak Ibu atau dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar? Bapak Ibu yang mewakili Dinas Pendidikan, apakah bisa mendengar kami? Assalamualaikum, Dinas Pendidikan, apakah hadir di sini? Dalam daftar hadir ini ada Disdik Dinas Pendidikan. Ya. Dari Dinas Pendidikan. Baik, sebelumnya mungkin dari Dinas Pendidikan belum hadir. Baik, Bapak Ibu, kepala sekolah yang berbahagia, kita, halo? Dah berita ni sidang mana pula? Soalan dia. Kalau ya misi. Halo, dari Dinas Pendidikan Provinsi, apakah ada di ruangan ini? Dari daftar hadirnya ada ini Dinas Pendidikan. Halo. Baik, Bapak Ibu, kepala sekolah yang kami hormati, mungkin belum bergabung dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Baik, kita lanjut beralih ke materi Basnas. Baik, Bapak Ibu, Ibu Asisten, hadirin yang berbahagia yang kami hormati dan dirahmati Allah.
Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan materi syiar zakat, infak, dan sedekah, serta penjelasan payroll system ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat oleh Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Pada yang terhormat Bapak Urai Muhammad Amin ST, kami silakan. Terima kasih Bang Yanuar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Dinda, Asisten 1 Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK se-Kalimantan Barat, Ketua MKKS SMA dan SMK se-Kalimantan Barat yang saya hormati, dan Bapak, Ibu-ibu pengurus UPJ dan Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersilaturahim walaupun dalam ruang yang sempit seperti ini di Zoom meeting. Tapi saya pikir insya Allah pesannya akan sampai, dan insya Allah acara ini direkam. Jadi walaupun ada yang berhalangan hadir karena masih ada kegiatan kenegaraan, insya Allah masih bisa memutar ulang. Ya, beberapa waktu yang lalu kami dengan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Rian Norsan, meluncing gerakan zakat sedekah payroll system untuk ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kegiatan ini ternyata masuk dalam capaian program beliau di 100 hari kerja pertama. Dan tentunya karena seolah-olah terkesan mendadak, ini bukan mendadak sebenarnya, ini by design yang sudah lama sejak tahun 2024 ya kan. Karena pergantian pimpinan dari Pak Sutarmiji, kemudian berselang dengan kampanye, kemudian tim ini udah lama nih, memang Bu Linda sebagai asisten 1 sebagai ketua tim, kemudian Pak Mulyadi Kabak Kesra Provinsi sebagai sekretaris tim, dan seterusnya di situ kepala-kepala biro yang terlibat dalam tim ini. Jadi ini bukan by design 2025, ini sudah 2024 ya, dan perencanaannya memang lama. Dan di Indonesia ini hanya, kalau ini jalan di Kalbar ini yang keempat. Ya, yang pertama adalah Provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah Provinsi Bangka Belitung, yang ketiga adalah Provinsi Riau, yang keempat insya Allah adalah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang 2 poin saja. 2 poin insya Allah akan menjawab gundah gulana, ya, khususnya sahabat-sahabat saya di grup UPJ SMA Sederajat Kalbar, khususnya di WhatsApp grup ya. Dan tentu itu tidak semuanya, ada sebagian ya, tapi itu mewakilah arus bawahnya. Dan insya Allah 2 poin ini, pertama adalah tentang zakat sedekah, kemudian tentang tata kelola undang-undang ini, dan insya Allah dengan 2 poin ini saya harapkan Bapak Ibu tidak akan bertanya tentang hukum-hukumnya. Ini bisa sudah terjawab. Saya mau lanjut bicara apabila berkenaan dengan tata kelola saja, ya kan? Nah, yang pertama adalah zakat sedekah. Insya Allah ini bisa menjawab gundah gulana Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat mulai dari Ahad itu udah bangbung dalam grup. Saya pikir wajar karena kita tidak berkomunikasi kan, komunikasinya kan satu arah ya kan. Saya tidak merespon. Ada yang bilang mana Pak Ora ini balik ke Sambas ke, dari mana Pak Ora ini ngintip ya, ada kan. Bapak Ibu sekalian, itulah dinamika kita hidup ya kan, dan berorganisasi.
Al-Quran, ini sebenarnya udah panjang Pak, saya sampaikan Pak. Narasi saya sudah panjang, dari tulisan saya, kemudian rekaman-rekaman saya di TVRI, video-video pendek saya, semuanya. Nah, ini sudah tuntas sebenarnya gitu Pak. Jadi tidak ada lagi perdebatan kita di sini sebenarnya. Tapi Bapak Ibu punya hak untuk mendapat kejelasan ya, mendapat kejelasan. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang berbahagia dalam kesempatan ini, Al-Quran, As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Tapi bisa dibedakan. Nah, itulah hebatnya Quran, ya kan? Nah, zakat itu adalah kewajiban finansial yang sudah ada ketentuannya, yang mengimani zakat mal setara 85 gram emas, jalankan zakatnya. Ada yang profesi, kalau hitungan sekarang sih udah tinggi nih emasnya nih. Kalau potongan gajinya ya sekitar 12 juta, ya kan? Tentu Bapak Ibu, mungkin ya, Bapak Ibu Dewan Guru, ya syukurlah kalau ada sampai gajinya 12 juta atau 13 juta ke atas gitu kan. Kalau tidak, ya juga tidak masalah. Jadi secara umum, zakat itu punya batas minimal, tidak punya batas maksimal. Beda dengan sedekah, tidak punya batas minimal dan tidak punya batas maksimal. Nah, Al-Quran, As-Sunnah ini hampir-hampir tidak membedakan. Untuk pengambilan saja, Al-Quran menggunakan batasan sedekah, ya, menggunakan terminologi sedekah. Khudz min amwalihim sodakatan. Tapi para mufasir memahamkan ini, ambillah zakat, dibilang. Nah, guna membersihkan dan mensucikan, kemudian berdoalah untuknya, doa tentu amil, ya kan? Khudz min amwalihim sodakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka, tapi ingat ya, Quran tidak menggunakan kata aslinya ya, tidak menggunakan kata zakat, tapi menggunakan kata sedekah, sod, dal, dan kob. Nah, itu ingat tuh. Nah, kemudian untuk apa diambil? Membersihkan, mensucikan. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, sekali lagi, Quran tidak menggunakan kata zakat, tapi sedekah untuk ngambil. Kemudian untuk pembagian, untuk pembagian di At-Taubah yang ke-60, Al-Quran juga tidak menggunakan kata zakat, membagi loh. Untuk baginya ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, sesungguhnya kalau kita terjemahkan letterleknya, sesungguhnya sedekah itu untuk fakir miskin. Baru amil. Nah, kemudian untuk mu'allaf, untuk orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini sebagai kewajiban, faridatan minallah, maksudnya Allah fardukan. Nah, ingat, Allah fardukan tidak menggunakan kata zakat, tapi menggunakan kata sedekah. Dari para pemfasir, nah Allah kunci. Aku ini maha bijaksana, gitu kira-kira kan kalau kita terjemahkan bebas. Ya kan? Allahu alimun hakim. Allah maha bijaksana. Allah mengetahui dan maha bijaksana. Saya pikir dari sini sudah jelas ya. Jadi kita tidak usah perdebatkan lagi mau zakat profesi, zakat apa.
zakat mal. Kalau bapak ibu sudah tidak sampai dihukum zakat, jangan dibahas lagi gitu, Pak. Nah, Pemprov pun tidak memaksakan. Ya, sekali lagi ya. Kalau bapak ibu sudah tidak sampai dihukum zakat, Pemprov pun, apalagi Basnas. Basnas ini bekerja atas regulasi, tidak memaksakan. Nah, oke, nanti saya nggak mau zakat profesi, saya mau zakat mal. Nggak masalah. Nah, kemudian ingat, Quran tidak menggunakan kata zakat. Para mufasir memahamkan kita zakat. Nah, kemudian sedekah. Oh, potongan gaji saya tinggal 50.000. Saya pun nggak mau sedekah. Ya udah, masalah. Tidak ada paksaan. Tidak pada paksaan di sini ya. Jangan diperdebatkan panjang lebar. Oh, Pak Ura ini sepihak begini begini. Enggak. Kami juga tidak bodoh-bodoh lah. Misalnya kan memaksakan ini zolim sepihak. Nah, untuk ini saya tidak mau berdebat, tidak mau ada perdebatan dan tidak ada mau pertanyaan soal ini. Saya pikir sudah jelas ya. Jadi Quran tidak menggunakan kata zakat, tapi menggunakan kata sedekah. Tapi kalau bapak ibu merasa keberatan untuk berzakat karena tidak sampai di hukumnya, tidak masalah dan kita tidak memaksa. Kemudian kalaupun sedekah juga tidak mau dilaksanakan, tidak juga memaksa. Nah, clear ya? Saya pikir clear itu, tuntas itu, jangan lagi ada panjang-panjang lebar, panjang kali lebar kali tinggi nanti lalu kubik jadinya kan? Nah, saya pikir itu sudah jelas. Kemudian jangan lagi ada ungkapan misalnya ini Pak Gubernur sepihak begini-begini dan macam, janganlah ya. Orang punya niat baik, ya kan? Dan kita bersyukur di Republik ini ada undang-undang ya, undang-undang yang melegitimasi ini, ya kan? Kalau di dunia ini tidak banyak yang punya undang-undang nih. Nah, tidak banyak yang punya undang-undang. Bisa dihitung dengan jari dan tidak sampai 10. Cuman di Indonesia belum di Allahumma paksa, ya kan? Seperti Saudi Arabia. Nah, kemudian kemudian yang kedua, tata kelola ya, tata kelola ini. Yang tata kelola ini UPJ SMA ini kan leg spesialis ya. Leg spesialis ya. Nah, saya mau bicara yang kedua, tata kelola ya. Yang pertama saya tidak mau ada perdebatan tentang itu ya, tentang zakat profesi, zakat mal, sedekah, saya pikir sudah jelas ya. Nah, sekarang tata kelola. Untuk SMA sederajat ini dikhususkan ya, dikhususkan. Regulasi juga mengkhususkan. Karena dia punya peserta didik, kemudian dia punya basis. Pertama basisnya adalah peserta didik, kemudian basis teritorialnya di sekitar sekolahnya. Saya sudah juga panjang lebar bicara bagaimana hubungan karakter ya ketika sedekah itu diambil. Oh ya Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke situ, saya ingatkan lagi, kalau kita menyebut kata sedekah, zakat, itu bukan berarti zakat ansih ya. Tapi memori kita langsung mentransfer, dia juga bermakna sedekah gitu. Jadi nggak terlalu diributkan amat gitu. Karena Quran juga menyebutkan demikian, ya kan? Quran juga menyebutkan demikian. Hadis Rasulullah juga menyebutkan demikian. Iftaradu alaihim sodakatan tuhazumin ani faturaddu ala kuburihim. Saya pikir itu tuntas lah ya. Nah, kemudian zakat sedekah ini yang tata kelola ya, yang kedua ya. Zakat sedekah ini itu diambil di basis kecil kaum muslimin. Itu perintah hadisnya demikian. Kemudian diperkuat lagi dengan secara umum di surah At-Taubah At-Taubah yang ke-18 tentang masjid. Inama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakat.
dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa sekolah juga diberlakukan sama dengan masjid? Ya karena hadis Rasulullah sudah mengingatkan kita, ardukullahu masjidun. Semua permukaan bumi itu adalah masjid. Nah, kecuali tempat mandi ya atau WC. Nah, ketika semua permukaan bumi ini masjid, maka pesan penyampainya untuk sebagai rahmatan lil alamin Islam itu berlaku di simpul-simpul kecil kaum muslimin. Inilah yang saya selalu katakan bahwa undang-undang ini cerdas dan alim. Dan ini sering saya sampaikan. Boleh Bapak bukalah rekaman-rekaman saya. Ya. Undang-undang ini cerdas dan alim. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan perimbangannya kan dikumpulkan sedekahnya melalui dengan memungut ke para siswa sebagai untuk latihan pembentukan karakter tadi, kemudian dewan guru dia juga ya kan, karena tidak sampai semuanya dihukum zakat ya, sedekah yang kita gunakan instrumennya. Itu kan sekarang 70-30 ya kan. Nah, kalaupun Bapak Ibu tidak percaya dengan Basnas, karena sudah terlanjur Bapak Ibu sebutkan di grup itu ya, jangan diserahkan ke Basnas. Ya. Dikelola saja full 100%. Ya, dikelola 1%. Nah, cuman harus ada UPJ. Nah, kami yang kontrol. Nah, cuman pengelolaan itu harus betul. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Untuk fakir, untuk miskin. Ini sudah juga berapa kali pertemuan kita lakukan. Nah, ini sudah juga berapa kali kita lakukan. Ya, sampai pembuatan RKAT kemarin. Nah, Ibu kelola, Bapak kelolalah dana itu. Tidak mesti lewat Basnas. Nah, alasan kita mengapa 30% ke Basnas, ya kan, pertama memang UPJ SMA dan perguruan tinggi itu di bawah provinsi. Basnas juga harus ada dana untuk didistribusikan. Dan kemudian tidak semua asnaf itu ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, tidak semua asnaf itu ada di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, SMA dan perguruan tinggi ini kan merupakan kosmopolitan aktivitas zakat sedekah se-Kalimantan Barat. Misalnya, yang juga sering saya contohkan, bahwa misal kejadian banjir di Kapuas Hulu. Nah, kontribusi Bapak Ibu yang 30% tadi itu tidak perlu pakai player kita. Kita langsung dorong ke Kapuas Hulu. Kalau kekurangannya kita minta bantu lagi semuanya. Jadi kita sesama muslim ini wa tawasau bil haq wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya kan? Nah, kita dalam jaringan itu sebenarnya. Nah, saya menekankan kepada sekolah-sekolah, kepada UPJ-UPJ khususnya, fokuslah. Ini tabelnya sudah saya buatkan, sudah saya kirim. Santunilah fakir miskin. Fakir miskin ini sebagai ukuran daripada 8 asnaf. Misalnya amil, misalnya mu'allaf. Di sekolah Bapak Ibu ada masuk apa namanya? Masuk Islam ya. Jadi muslim. Nah, untuk membantu dia tentu kita melihat apakah dia fakir atau miskin. Ukurannya ke sana. Kemudian untuk membantu dia siswa, ini orang mampu atau enggak nih? Ukurannya ke fakir miskin. Begitu juga dengan fisabilillah dan Ibnu Sabil. Ukurannya kembali kepada fakir miskin. Nah, tata kelola yang sudah kita bagikan, sebenarnya kita berharap itu betul-betul dilaksanakan, bukan dapat duit itu dibagi, kasih Mas, bisa dapat 1 juta, lalu ada 10 siswa yang tidak mampu, lalu dibagilah senilai 1 juta satu orang. Tidak demikian. Pertama kita urutkan dulu, kita cari ada yang fakir enggak. Tentu kita tidak membahas bagaimana kriteria fakir, miskin di sini ya, tapi saya pikir Bapak Ibu sudah paham itu semua lah ya. Nah, di lain waktu lah kita membahas itu. Nah, saya melihat dan itu harus masuk dalam Google Form. Nah, misalnya begini. Untuk
santunan pendidikan ya, subsidi pendidikan SMA itu kan 1.250.000. Nah, dikejarlah angka itu dulu. Kemudian masukkan di Google Form. Misalnya SMA 1 Pontianak misalnya. Ya, anggaplah ada yang miskin. Walaupun sekolah itu sudah berbayar, tapi kan kita bisa melihat tuh kebutuhan siswa, pakainya sudah komat, tidak rapi, kemudian karena tidak rapinya karena ya macam-macam hal lah ya kan, seperti itu kan. Kita lihat kehidupannya, wajarlah kita bantu ya kan. Memang sekolah tidak bayar, tapi perumahan kan bayar, transport bayar, apa semuanya bayar kan gitu kan. Ini kan kadang-kadang ya kita bersyukur juga lah, walaupun masih belum belum secara utuh ya, tapi parsial bantuan pemerintah itu. Nah itu ya yang maksud saya. Kemudian carilah yang betul-betul sesuai tabel itu. Carilah sesuai tabel, kemudian masukkan dalam Google Form. Misalnya SMA 1 mampunya 5, terus sekian banyak itu kan 5. Nah, kalau sekalbar 5 kali 150, ada 750. Kita menyantuni apa namanya anak miskin di sekolah masing-masing. 750 itu tidak menggunakan dana pemerintah. Alangkah bahagianya dan alangkah bangganya kita bisa melakukan tata kelola zakat itu dengan baik. Ya. Kan tidak mungkin Basnas provinsi itu jauh-jauh ke Nangataman, apa untuk melakukan ini. Maka tugas Basnas itu, tata kelolanya adalah menghidupkan basis kecil kaum muslimin. Basis kecil kaum muslimin itu UPJ masjid, UPJ komunitas, ya komunitas sekolah, kemudian perguruan tinggi dan komunitas-komunitas lainnya. Nah, kalau OPD provinsi Bapak Ibu itu memang 100% mereka menyerahkan uangnya ke basis provinsi. Tidak lagi diberikan tata kelola di basisnya, full 100%. Nah, SMA inilah yang dispesialkan, khususnya lembaga pendidikan ya, SMA dan perguruan tinggi dispesialkan. Karena dia langsung berhubungan dengan manpower-nya, langsung berhubungan dengan user-nya. Jadi beri kesempatan. Nah, saya harapkan tidak lagi ada ungkapan oh Basnas begini nanti enggak jujur, enggak apa. Saya mohon maaf lah ya. Silakan kalau mau 30%-nya di stop juga enggak masalah. Tapi jangan saling kita menghujat-hujat sesuatu yang belum kita pahami dan kita belum sampai ilmunya begitu ya. Yang saya pikir itu yang penting dari saya. Kemudian kuatkanlah zakat sedekah. Saya pikir itu sudah sering kali saya sampaikan ya. Setiap turun saya sampaikan bagaimana hubungan tarikan sedekah itu berhubungan dengan akhlak, ya kan. Sudah saya jelaskan dan tidak mungkin saya jelaskan lagi. Silakanlah buka YouTube saya. Kemudian ketika saya menyampaikan ini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu hal dua yang penting tentang zakat sedekah dan tata kelola ya, walaupun tata kelola tidak agak sederhana. Tapi saya pikir mengenai batasan zakat sedekah yang sudah saya sampaikan tadi, saya tidak mau lagi ada perdebatan ya, dan tidak mau menerima pertanyaan berkenaan itu. Ya kan? Mengenai MUI sudah fatwakan, sudah ada fatwanya, silakan buka, silakan baca. Kemudian mengenai lain-lainnya, ya bacalah ya. Nah, kita sebagai kaum muslimin ini, saya pikir ada dua panduan kita mengambil keputusan ya. Karena ini berkaitan dengan iman. Rasulullah mengatakan wassalatu nurun ya. Salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan. Wasobrun tudian. Al-Quran hujjatu alaika. Quran itu adalah hujah dan sebagai penuntut kamu. Nah, berkenaan dengan bukti ini, ya kan? Bukti kehidupan kita, ya, bukti kehidupan kita untuk mampu mengaplikasikan ini. Ada dua tokoh yang menjadi pelajaran kita, jadi kita nggak perlu kekanak-kanakan lah. Oh, minta hadirkan ini, minta fatwa ini, oh jangan. Kalau menurut saya belajar daripada Nabi Allah Ismail ketika bapaknya menyampaikan mimpi. Bagaimana pendapatmu ya anakku?
Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam langsung serta merta jawab, lakukan Pak, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Itu satu. Tidak perlu menghajarkan orang. Kita sudah punya pemahaman, kemampuan membaca dan sebagainya. Yang kedua, itu cerita yang 2000 tahun sebelum Masehi itu, yang tetap abadi sampai sekarang. Yang berikutnya adalah ketika Rasulullah mengajak sepupunya, sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kau sudah tahu kiprahku, karena dia selalu mengikuti Rasulullah, ya kira itu. Kemudian aku ingin menawarkan kepadamu, maukah kau mengikutiku? Nah, masuk Islam lah kira-kira seperti itu kan. Waktu itu Ali sempat juga menyampaikan, boleh tidak aku sampaikan kepada bapakku, kata dia. Jadi kata Rasulullah, tidak perlu. Kalau kau mau putuskan sekarang, tidak mau pun putuskan sekarang. Kira-kira begitu ya. Akhirnya ya dengan hidayah Allah juga, akhirnya Ali di tempat itu juga, tempat dialognya memutuskan dia untuk ikut Rasulullah masuk Islam. Saya pikir itu Pak. Ya, sekali lagi dua hal yang saya sampaikan tadi tentang zakat sedekah, tata kelola, dan ini direkam Pak ya, direkam. Saya mohon maaf tidak akan menjawab pertanyaan berkenaan dengan zakat profesi, zakat mal. Sudah jelas. Kalau Bapak mau melakukan zakat, Bapak sudah itu. Bapak nisab sendirilah. Bapak ukur sendirilah harta Bapak, ya kan? Kalau tidak sampai zakat, ya kami juga tidak paksakan. Kemudian tawaran berikutnya adalah sedekah. Karena Quran menyebut kata sedekah dan dikunci dengan faridatan minallah, wallahu alimun hakim. Itu yang aku pardukan dan aku maha bijaksana, kira-kira seperti itu. Kalau pilihan kedua sedekah pun Bapak tidak ambil, ya tidak masalah. Ya kan? Tapi konsekuensi logisnya, karena ini dalam tatanan pemerintah, ya tatakan saja. Bapak sedia dan Bapak tidak sedia. 2 lembar. Ya. Saya pikir itu mungkin akan nanti bergulir yang jalankannya. Mungkin lewat dinas atau lewat basnas. Saya pikir itu ya. Saya akan menerima pertanyaan berkenaan dengan tata kelola saja. Yang berkenaan zakat sedekah, saya cukup ya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada debat lagi di ruangan yang tidak terlalu luas ini ya. Dan saya pikir Bapak bisa membaca banyak tulisan, banyak apa dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya sebagai manusia mohon maaf hilap dan salah. Ya, terlebih-lebih dalam penyampaian argumentasi ini ya kan. Argumentasi ini saya pikir kita tidak bisa menunggu berlama-lama ya. Kita tetap jalan dan saya pun akan mengakhiri perhikmatan ini di bulan November. Saya harus punya rekam jejak ya kan. Kalau dalam bahasa doa Nabi Ibrahim itu Robbi habli hukma wal hikni bisolihin waja'alni lisana sedikit fil akhirin. Jadi karena aku jadi buah bibir untuk orang yang datang kemudian ya kan. Tentunya perbuatan-perbuatan yang baik, ajakan-ajakan yang baik, tentu belum tentu juga ajakan yang baik ini yang dari gubernur, dari kami tim ya, dengan dari Bu Linda ya. Bu Linda ini desain ini bukan lama nih, kami dengan Bu Linda nih. Bu Linda mendesain ini tahun 2024. Cuman sepertinya dalam kejar tayang saja gitu kan, karena kesibukan Pak Gubernur setelah dilantik ini. Memang padat lah kira-kira kegiatannya kan. Dan kalau ketemu pun pakai bahasa orang tuh pakai tilik sandi saja, pakai perasaan saja ketemunya gitu kan. Tapi alhamdulillah tim bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan kami Basnas Provinsi dalam tim ya. Basnas Provinsi dalam tim. Dan tentu Basnas punya jaringan mengajak kepada semuanya untuk melakukan ini demi kebaikan Kalimantan Barat dan khususnya ya. Demikian sekali lagi saya akan menjawab tentang tata kelola saja. Yang selebihnya saya tidak akan jawab tentang zakat sedekah itu. Saya pikir sudah jelas itu semuanya. Mungkin ini yang dapat sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Urai Muhammad Amin ST yang telah menyampaikan sambutan materi zakat sedekah
serta penjelasan payroll system ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, apakah dari Dinas Pendidikan ada bergabung dengan kami di sini? Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, kami sapa kembali. Apakah hadir di ruang Zoom meeting ini? Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, tadi sepertinya ada bergabung, ada tulisan Disdik, tapi sepertinya hilang. Baik, Bapak Ibu, kita buka aja sesi tanya jawab atau dialog bersama Bapak Ketua Basnas. Baik, silakan Bapak, Ibu-ibu dari SMA, SMK se-Kalimantan Barat yang ingin mengajukan atau bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu tunjukkan tangannya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silakan diajukan pada kesempatan ini. Silakan Bapak, Ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Pak? Dengan siapa Pak? Bisa dengar suara saya Pak? Ya, bisa. Dengan Bapak siapa Pak? Ya, nama saya Syahbul Kasnadi dari SMK 1 Sungaraya. Dari SMA 1. SMK 1 Sungaraya. SMK 1 Sungaraya. Ya, silakan Pak. Sungaraya. Ya, dari penjelasan dari Pak Urai tadi sih mantap Pak. Ya, tidak ada paksaan. Dan kita semuanya tahu bahwa zakat infak sedekah itu wajib bagi yang mampu. Ya kan? Nah, cuman gonjang-ganjing di berita itu Pak kurang nyaman kedengarannya seperti itu. Gitu. Terus ada kawan-kawan juga yang nanya di chat tuh Pak. Nah, mungkin pertanyaan di chat itu juga bisa Bapak sampaikan, jelaskan bagaimana mekanismenya pengelolaan itu. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih Pak Syah Abdul Kasnadi, SMK Negeri 1 Sungaraya. Halo. Silakan. Mungkin bisa langsung tanggapi. Halo. Atau mau pertanyaan dulu? Baik, silakan Pak KKU ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Teddy Kusmara, MKKS SMA KKU. Kalau tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya cuma ingin mengatakan satu hal. Satu, terkait dengan pemotongan otomatis. Itu saya pikir tidak akan termasuk zakat, karena seperti yang sudah diuraikan, juga tidak akan masuk sedekah, karena sedekah itu berdasarkan keikhlasan, yang jelas itu masuk pungutan. Ya. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Apakah masih dipaksakan juga PNS itu dipotong semuanya? Mungkin kami tidak bisa menolak PNS ini dipotong gajinya sekian persen oleh pemerintah. Tetapi ingatlah bahwa itu ada keridoan masing-masing PNS. Mampu tidak pengurus bebas itu mempertanggungjawabkan? Sekian dari saya. Ya, mudah-mudahan ini memang akan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ketua, mungkin mau ditanggapi dua. Yang pertama tadi apa tuh ya? Yang pertama. Gonjang-ganjing. Oh, gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing tentang pemotongan. Iya, saya yang KKU ini, saya pikir udah jelas saya jawab tadi ya. Tidak ada paksaan di sini. Kalau Bapak tidak sampai hukum zakat, tidak dipaksa. Tidak sampai hukum. Kita hanya dua instrumen saja, zakat sedekah. Karena UPJ, karena Basnas, ya kan. Nah, tidak ada donasi-donasi apa. Tidak ada penarikan kok sampai nanti mempertanggungjawabkan terlalu berlebihan lah.
Bapak enggak mau ya udah gitu, Pak. Enggak ada masalah. Kan enggak udah Otomatisnya jelas Pak. tadi. Enggak udah, Pak. Maka saya enggak mau bicara lagi tadi, udah jelas dah. Bapak sudah jelaskan kita instrumen zakat sedekah. Zakat ada ketentuannya ya, dengarkan saya ngomong ini. Zakat ada ketentuannya. Kalau tidak sampai tidak dilakukan. Nah, kemudian sedekah ditawarkan. Kalau sedekah juga tidak mau, ya udah, tidak ada pemotongan lain-lain. Kenapa jadi harus berburuk sangka nanti pertanggungjawaban dunia? Kami pun tidak bodoh mau menerima uang yang tidak pantas untuk kami terima, kan begitu ceritanya, ya kan? Ini Tidak ada paksaan, saya bilang. pemotongannya Tidak ada paksaan, Pak. Stop, Pak. Jangan kita berdebat kusir, Pak, di sini, Pak. Tidak bagus, nggak Pak. mau berdebat Nah, kalau Bapak tidak mau ikut UPJ pun tidak apa-apa sekolahnya. gitu kan. Kita kan tadinya kan pemerintah juga tidak hadir ya, tidak hadir di sini nih gitu kan. Nah, jadi sudah jelas lah ya. Tidak ada paksaan tentang walaupun Bapak sampai dukung zakat ya, Bapak tidak mau berzakat sama Basnas juga tidak masalah. Ya kan, tapi saran saya sebagai orang Basnas, orang Amil, berzakatlah di Amil. Pemerintah menawarkan banyak tempat untuk itu gitu kan. Nah, cuman kalau prinsip Basnas ini negara yang atur ini artinya apa namanya tuh zakat sedekah itu diambil di basis kecil kaum muslim. Itu saja kepentingan kami. Nah, di basis kecil kaum muslimin gitu, Pak. Nah, itu saya pikir ya udah cukup ya, jangan ada perdebatan lagi ya. Jangan sampai kami dikatakan pemungutan nanti dipotong, diambil. Nggak mungkin lah. Bapak nggak tanda tangan gimana kita mau ambil, ya kan? Nggak tanda tangan, gimana berani bendahara motong mengeluarkan duit itu ya kan? Nggak mungkin lah. Jangan berpanjang-panjang lah istilahnya, berpanjang-panjang kalam mengenai ini gitu, Mbak. Jadi sehingga kita punya tafsirannya pun nggak kena juga gitu, karena saya pikir itu selesai ya. Jadi mohon maaf itu, saya lagi. Nah, kalau Bapak juga dia mau tertangan, ya tidak masalah gitu, Pak. Nah, ini tidak ada paksaan sama sekali, udah selesai. Ini kan ajakan gubernur saja, yang ditawarkan oleh kami semuanya ini, yang rasanya perlulah ini gitu kan. Nah, jadi saya pikir selesai ya. Saya sekali lagi saya tidak mau jawab ini tadi ini gitu, Pak. Sebenarnya jawaban penjelasan saya sudah jelas, ya kan, sudah jelas sekali gitu, Pak. Silakan diputar lagi nanti. Nah, kemudian yang masalah gonjang-ganjing ya, Pak. Penjelasan Bapak ini jelas, Pak. Karena gonjang-ganjing sabar, Pak. Ini bagi satu-satu ngomong, Pak. Kita tidak bisa ngomong langsung potong-potong, Pak. Ini satu arah kita ngomong nih masalahnya. Saya mau jawab pertanyaan yang SMK 1 Sungai Raya tadi itu kan. Ya, kalau gonjang-ganjing ya wajar lah, Ya, saya, Pak. Saya, Pak. Bapak kan? Saya, Pak. Saya sendiri, Pak. Ya, saya. Nah, penjelasan Bapak memang udah mantap, bagus itu. Nah, ya kan? Jadi udah jelas apa yang kami dengar gonjang-ganjing itu, ya kan? Ada pemotongan katanya seperti itu kan. Nah, jadi kalau penjelasan Bapak, pernyataan Bapak seperti itu, tidak ada paksaan. Jadi kami sudah jelas gitu kan. Yang dikhawatirkan nanti terjadi seperti itu. Nah, gitu. Yang gonjang-ganjing itu, Pak. Itu yang pertanyaan saya, Pak. Nah, jadi penjelasan Bapak oke udah mantap, ya kan? Karena kita semuanya udah tahu pasti. Wajib pajak, wajib zakat itu bagi yang mampu. Sedekah itu kita semua pasti tahu, Pak. Ya kan? Karena kita Islam ya pasti tahu itu. Gitu. Harus mengeluarkan semuanya. Kan gitu. Oke, Pak, itu mungkin Pak komentar saya. Ya, Pak. Nah, oke, terima kasih, Pak. Ya, yang berkenaan dengan sedekah juga, kami juga tidak maksa. Kalau tidak mau bersedekah, kami tidak paksa. Jangan susah hati lah pokoknya, jangan susah hati. Jangan susah hati. Nanti ini juga jadi donasi, jadi pungutan. Kami tak akan mengut, sekali lagi. Kami tak akan mengut gitu, Pak. Kami hanya menawarkan, mau enggak? Kota mau udah. Nah, kan begitu, selesai ya. Nah, simple. Nah, 3 instrumen tadi. Zakat tidak mau karena tidak sampai, selesai. Sedekah tidak mau karena tidak ikhlas, selesai. Pungutan, enggak mungkin. Mau mengut dari mana? Ya kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin kami langsung potong digaji. Gubernur sendiri juga enggak berani langsung potong. Itu kan ada aturannya. Mana boleh potong-potong gaji orang? Dan Basnas wewenangnya sampai di mana? Wewenang Basnas sampai di mana? Basnas hanya mengajak, menghimbau bagi yang mau. Yang nggak mau ya udah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kalau cerita hidup saya nanti diputar di kasetnya di dunia di alam barzah nanti, saya sudah nyampaikan. Nah, itu begitu maksud saya, udah selesai ya. Jadi bikin gonjang-ganjing itu hati kita sendiri yang bikin gonjang-ganjing itu. Oke? Saya pikir Bang Yan, sekali lagi saya tidak akan menjawab pertanyaan tentang zakat sedekah ya. Saya sudah jelas itu jawaban saya. Saya mau jawab tentang tata kelola saja. Ini yang penting.
Karena ada beberapa sekolah sudah jalan ya. Saya tidak tahu di SMK Bapak yang belum jalan ya. Dan saya pikir saya mau mantapkan yang sudah jalan. Saya mau yang belum jalan itu supaya bisa menyantuni fakir miskin. Itu mau saya. Itu harapan saya. Kalau tidak mau juga tidak masalah. Ayo Bang Ian, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Singkawang. Ya, dari Singkawang Pak. Singkawang Pak. Nama siapa Pak? Yudi Firman Santosa Pak. Yudi. Ya. Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Urai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat Ibrahim di dalam ruang Zoom ini. Ini untuk menanyakan nanti mekanisme Pak ya. Ini mekanisme atau tata kelola. Ini kan kalau bahasa kita ini, payroll ini apakah nanti di bulan Juli sudah mulai ada untuk zakat profesi ini kepada ASN yang termasuk dengan P3K juga gitu Pak ya. Apakah ada nanti yang harus kita ini kan gitu ke teman-teman. Saya selaku kepala sekolah juga harus menyampaikan nanti Pak mekanisme seperti apa. Apakah ada suatu formulir atau by system. Nah itu Pak Ketua. Pak Ketua ya. Kedua, berkenaan dengan, mohon maaf nih Pak Ketua, kita ini kan biasa diaudit ya Pak Ketua ya. Mungkin ya kalau dalam istilah kita di kepegawaian ini ya, di instansi biasanya ada audit. Nah, tempo hari kita sudah ada ngisi Pak Urai. Jadi untuk yang kita berikan bantuan tuh alhamdulillah ada beberapa data kita sampaikan. Memang justru memang inilah ya salah satu transparansi yang penting. Sampai kita ditanyakan NIK yang kita bantu segala macam itu kan, ini artinya nanti harapan kami ya berkenaan dengan ini tentu ada mekanisme yang nanti akan membuat teman-teman oh ini betul disalurkan kemana. Saya bukan tidak percaya, artinya memang ada mekanisme seperti itu. Nah supaya ya keberlangsungan ini dapat berlanjut. Memang saya ada pemikiran Pak Ketua, ini kan sosialisasinya kan langsung nih ya, Bu Linda juga mohon izin. Sekiranya ini dilakukan di tingkat pejabat dulu, barangkali level eselon, kemudian sampailah level kepala sekolah, belum sampai ke ASN yang lain, kemudian nanti ditinjau dan seterusnya. Ini alangkah lebih baik seperti itu ya. Tapi ini kan balik lagi kepada pimpinan kami. Nah kalau saya selaku kepala sekolah ya tidak masalah. Hanya nanti barangkali untuk yang ke ASN lain kami akan jelaskan. Ini adalah suatu hal yang barangkali sudah menjadi ketetapan dari pemerintah kita. Dan kita harus meyakini bahwa ini adalah kebaikan. Hanya nanti untuk mekanisme bagaimana untuk payroll ini kami belum ngerti nih Pak. Jujur, apakah nanti di bulan Juli udah otomatis atau kami ada suatu tindakan yang berkaitan dengan pernyataan apakah bersedia atau tidak bersedia itu Pak Urai. Demikian Pak Urai, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Mungkin yang lainnya, satu orang lagi. Sebelum dijawab Pak Ketua. Silakan Bapak, Ibu-ibu, kepala sekolah, SMA SMK Sekalbar. Mungkin ada pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan tata kelola zakat, mekanisme zakat. Silakan Bapak. Bapak. Baik, kalau belum ada silakan Pak Ketua bisa ditanggapi dari Pak Yudi Firman dari SMK Negeri 1 Singkawang. Ya, terima kasih. Mekanisme. Terima kasih Alung Yudi. Terima kasih Bang Alung Yudi. Jadi memang sepertinya kejar tayang tuh Long. Karena begitu di launching dan saya pun baru tahu ini merupakan program 100 hari Pak Gubernur. Kami kan berproses sudah 2024 ya kan. Kemudian berkenaan dengan by system tadi itu, tentu by system ini kan nanti dalam tim ini kan ada inspektorat dan BKAD ya kan, Badan Kepegawaian Daerah. Nanti tentunya proses selanjutnya adalah inspektorat akan memanggil ya, kemungkinan ya, saya belum tahu tapi sudah saya sampaikan dalam timetable sudah nampak itu timetable tahapan-tahapan kerja ini. Inspektorat akan memanggil bendaharawan masing-masing UPD.
Kemudian mungkin karena dinas, saya tidak tahu bagaimana, apakah dinas provinsi itu langsung Kemendiknas itu langsung operasional langsung di bendaharawan provinsinya atau di masing-masing sekolah. Itu udah teknis berkenaan dengan pemerintahan. Saya melihat seperti itu, inspektorat dan BKD yang akan memanggilnya. Tentu nanti akan diberikan formulir, ya kan, tidak sembarangan, ya kan. Walaupun sampai dihukum zakat tidak mau berzakat juga tidak ada paksaan, ya kan. Kemudian kalaupun tidak sampai dihukum zakat, ada peluang untuk bersedekah, tidak mau bersedekah, ya sudah tidak paksaan, ya kan. Nah, kemudian ini bagi kita ya, ini kan alangkah mudahnya ya kan, mempermudah ya kan. Kalau ayatnya kan ambillah min amwalihim sedekatan. Nah, ini kalau kita bicara tentang akidah ekonomi Allah, maka kalau kita dapat rezeki seharusnya hak Allah dulu kita keluarkan ya kan. Kalau tidak mau juga tidak masalah. Banyak pertimbangan dan banyak istilahnya pandangan-pandangan lainnya. Itu pertama tadi yang berkenaan bahasa sistem. Nah, audit ini maksud Bang Alung itu apakah audit berkenaan dengan budget internal atau berkenaan dengan kami? Nah, kalau kami ini memang diaudit oleh dua lembaga audit. Satu audit tentang kepatuhan syariah. Itu oleh Irjen Inspektorat Kementerian Agama RI yang turun langsung. Kemudian audit yang berikutnya adalah audit kegunaan oleh akuntan publik. Nah, kita lagi berproses nih untuk yang audit tahun 2024. Nah, kalau sekolah tadi, karena sudah menjadi jaringan pemerintah ya, UPJ itu kan jaringan pemerintah ya kan, karena yang meng-SK-kannya kami, ya kan, karena kami adalah lembaga negara yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan keamilan, ya kan, gitu. Bukan kegiatan kehamilan nih Long, kegiatan keamilan ya. Nah, karena memang sambungan syariatnya itu nama sodakotu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha, diambil jadi dan itu harus terorganisir, tersistem, terencana, terkendalikan dan terlaporkan dengan baik. Nah, ya tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan juga kalau bapak-bapak ibu-ibu yang 30%-nya keberatan ke provinsi, ya silakan dikelola sendiri. Nah, cuman kami akan mengaudit. Nah, ya kan? Karena kita kemarin sudah siapkan instrumennya ya kan, bikin RKAT, bikin apa semuanya kan. Memang agak ribet lah, tapi memang begitulah. Iya ibadah sebenarnya, cuman ibadah ini kan dianggap sepi, tidak menarik ya kan. Kita lebih cenderung berzikir dalam versi lain ya, bukan berzikir pada amalia gitu kan. Nah, saya pikir itu Bang Yudi, Bang Long, sistem nanti akan berproses. Tunggu saja nanti itu karena tingkat birokrasi yang menjalankannya itu. Kemudian yang lain tentang yang audit tadi saya belum paham atau bisa diulangi maksudnya tadi itu kan. Maksud audit yang Bang Long inginkan. Mungkin itu dulu sementara. Bang Yanuar saya kembalikan. Baik, makasih Pak Ketua. Halo. Pak Yudi, ada yang mau tanggapi Pak Yudi? Assalamualaikum Pak Yanuar. Izin Pak. Saya kira Ya, dari mana? cukup Pak Yanuar. Cukup Pak Yudi. Saya Pak, halo Pak Yanuar. Izin. Ya. Dari mana Bu? Bu Asisten. Bu Asisten. Oh Ibu Linda. Oh Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya. Silakan Bu Linda. Mungkin saya Asisten. ingin juga menanggapi Pak ya dari beberapa tanggapan dan masukan tadi dari beberapa kepala sekolah, teman dari SMK, SMA ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah dan juga para pengurus UPZ di sekolah SMA, SMK sekalbar, bahwa ini memang tidak, ini kan namanya amal soleh ya, ibadah kita ya untuk menjalankan sedekah, infak, kemudian juga zakat ini adalah keikhlasan dari masing-masing pribadi kita, Pak. Jadi jadi jangan sampai ada pemikiran ini pungutan, ini tidak ya Pak ya. Jadi kita tidak memungut. Jadi ini betul-betul hanya sifatnya himbauan, kemudian kesadaran
dari masing-masing pribadi kita, ASN Muslim terutama, untuk membayar zakat ya sesuai dengan hisab yang Bapak lakukan masing-masing gitu. Berapa Bapak ingin membayar zakat? Kalaupun Bapak tidak apa namanya belum mampu membayar zakat misalnya, hanya mengeluarkan infak sedekah, itu pun sesuai dengan yang Bapak ikhlaskan gitu. Jadi jangan berpikir ini pungutan. Jadi ini bukan pungutan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya hanya ingin meluruskan tadi karena berkembang ada gonjang-ganjing segala macam. Jadi kita jauhkan pikiran ini bersifat pungutan, tidak. Jadi ini betul-betul keikhlasan dari masing-masing pribadi kita untuk sebagai seorang Muslim untuk memberikan infak sedekah ataupun mengeluarkan zakat sesuai dengan hitungan hisab kita masing-masing gitu. Nah, itu yang mungkin perlu saya luruskan. Kemudian begini Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat sesegera mungkin ini akan dikeluarkan surat edaran gubernur untuk bagaimana secara teknis ya dalam mengimplementasikan atau menjalankan gerakan zakat atau ASN berzakat atau infak sedekah ini. Yang jelas nanti akan ada form ya. Nanti dari Basnas akan mengeluarkan form ya, form kesediaan atau ketidaksediaan untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Kalau Bapak merasa belum mampu atau tidak bersedia untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi bagi yang ikhlas atau dengan kesadaran sendiri untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, silakan. Itu pun berapa besarannya itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tidak ada sifatnya pungutan di sini. Nah, teknisnya nanti setelah form itu diisi oleh masing-masing ASN atau P3K, ya, nanti akan diberikan kepada bendahara sekolah ya kalau di SMK SMA ya. Bendahara sekolah kalau di kita kan di OPD itu ada bendahara gaji OPD ya. Nah, nanti teknisnya apakah nanti langsung dipotong oleh bendahara gaji kepada Bapak Ibu sekalian atau teknisnya nanti Bapak sepakati saja dengan bendaharanya atau Bapak Ibu yang akan tidak dipotong langsung digaji tapi Bapak Ibu yang akan memberikan kepada bendahara, kemudian bendahara akan menyetorkan kepada pengurus UPZ, nanti UPZ yang menyetorkan ke bendahara kepada rekening Basnas gitu, menyetorkan kepada rekening Basnas. Itu mungkin teknis-teknis secara teknis ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita luruskan bersama-sama nih supaya tidak timbul pemikiran atau isu-isu yang justru tidak menjauhkan dari niat kita untuk melaksanakan gerakan zakat dan infak sedekah dari ASN yang sudah di-launching oleh Bapak Gubernur ini. Jadi itu mungkin yang perlu saya luruskan. Jadi betul-betul ini merupakan kesadaran dari diri kita sebagai Muslim, ASN Muslim atau P3K Muslim ya, untuk menjalankan ibadah kita dalam rangka menjalankan rukun Islam yang ketiga, hanya saja ini disalurkan melalui Basnas gitu. Tapi tadi Pak Amin juga mengatakan sebagai Ketua Basnas, kalaupun kita tidak ke Basnas, Bapak Ibu salurkan ke UPZ yang lain atau Badan Amil Zakat yang lain itu silakan. Nah, ini hanya kita ingin gerakan ini hanya ingin lebih kepada himbauan kepada kita yang selama ini mungkin sebenarnya selama ini kita juga sudah melaksanakan zakat, sudah infak sedekah ya kepada pihak-pihak manapun ya, pada keluarga atau kepada pihak manapun, tapi mungkin sekarang ini yang kita koordinir, kita koordinir, kemudian kita salurkan kepada lembaga amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Basnas, apakah Basnas provinsi ataupun juga Basnas kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Saya kira itu. Kemudian tadi dari Pak Yudi, makasih Pak Yudi, Kepala Sekolah SMA 1 Cikalong ya, Pak Yudi ya. Tentunya saran dari Pak Yudi sangat baik sekali, positif sekali. Mungkin ini juga kemarin juga disampaikan kepada Pak Uray Amin.
sebagai Ketua Basnas Provinsi dalam rangka transparansi penyaluran zakat infak sedekah yang dilaksanakan oleh Basnas Provinsi maupun Basnas Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Insya Allah saya yakin teman-teman pengurus Basnas akan memperhatikan masukan ini supaya memang kepercayaan masyarakat ya, kepercayaan masyarakat Muslim terutama kepada lembaga-lembaga amil zakat khususnya kepada Basnas itu lebih meningkat lagi di masa-masa yang akan datang dalam rangka kita keberlanjutan ya untuk menyalurkan zakat infak sedekah terutama kepada ASN Muslim yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar ini betul-betul dapat kita jaga, kita lanjutkan sampai kapanpun gitu. Saya kira itu mungkin tambahan informasi atau tanggapan dari kami untuk meluruskan mungkin apa yang sudah terfikirkan di luar ya. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa ini pungutan ya, pungutan. Tapi ini betul-betul dari keikhlasan masing-masing ASN Muslim ataupun juga dari P3 Muslim ya, dengan penuh kesadaran secara pribadi. Saya kira itu Pak Amin ya. Kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Yuslan selaku bawa acara. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih Ibu Dr. Haja Linda Purnama, MSI, Asisten 1 Pemerintah dan Kesra Provinsi Kalimantan Barat atas jelasannya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kepala Sekolah, SMA SMK Kalbar, mungkin masih ada yang ingin menanggapi atau bertanya, kami silakan. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin menanggapi. Ya, silakan Pak Ketua kalau ada menanggapi pertanyaan. Silakan Pak Ketua. Ya, saya coba juga jawab ini. Ada beberapa pertanyaan ya, biar tidak menjadi bola liar ya. Saya pikir insya Allah penjelasan saya tadi sudah jelas lah saya pikir ya. Tapi karena komunikasi mungkin tidak fokus, tidak apa dan sehingga berulang lagi nih, ya kan? Dari SMA Negeri 1 Pontianak ya mengapresiasi niat baik Pak Gubernur, namun menyayangkan mengapa dalam peluncuran berkaitan dengan pemotongan sistem payroll yang melibatkan seluruh ASN Muslim nantinya, namun minim partisipasi sosial kepada objek yang dipotong nantinya, apalagi sistem pemotongannya otomatis. Ya kan ini sekali lagi saya pikir ini kesadaran masing-masing lah ya. Artinya zakat sedekah ini sesuatu yang dipiralkan ini maksud kembali pelaksanaannya kepada diri pribadi masing-masing. Ya kan lebih baik memang tersistem otomatis. Kalau tidak ya juga tidak masalah. Dari SMA 7 Singkawang, ide ini baik sebetulnya, namun tanggung jawab untuk mengelolanya harus baik dan profesional. Saya sudah bilang dari tadi, untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi, pengelolaannya itu kan di sekolahnya masing-masing, UPJ-nya masing-masing. Yang menyerahkan langsung saja, yang menyerahkan langsung ke Basnas itu hanya UPD provinsi, yang horizontal saja yang. Tapi bapak-bapak ibu yang SMA sederajat ini, bahkan SD, SMP yang dikelola oleh Basnas Kabupaten Kota, itu yang ngelolanya adalah bapak ibu. Cuman 30%-nya diserahkan ke Basnas Provinsi. Kemudian nanti ada keberatan, saya tidak setuju nih Basnas kelola, silakan kelola. Jadi yang profesional itu harus bapak, yang baik itu harus bapak sendiri gitu Pak, ya kan? Ya kan? Ide ini baik sebetulnya, namun tanggung jawab untuk mengelolanya harus baik dan profesional. Ini kan ya yang baik itu bapak, yang profesional itu bapak gitu Pak. Cuma negara memberikan fasilitasi saja. Nah, kalau untuk tidak dibilang pungli, bikinlah UPJ namanya. Nah, saya pikir itu ya. Jadi bukan kembalikan kepada kami. Ada lagi tadi sudah dibahas Ibu Linda ya, tapi nggak apa-apa lah saya bahas ini. Pemotongan otomatis bagi PNS, bukan zakat, bukan sedekah, tapi pungutan. Dari mana pungutannya? Kalau tidak diberi lubang, diberi peluang untuk memungut, ya kan? Pak Gubernur saja, Ibu Linda saja, bendaharawan saja yang setiap hari ngurus duit itu tidak boleh mungut, ya kan? Jadi kok sampai pikirannya ke situ ya?
Kalau langsung dipotong gaji per bulan, gaji kami banyak tinggal 500.000 karena sudah ada potongan pinjaman bank. Udah saya jelaskan tadi ya, tapi penasaran juga nak saya jawab. Risiko transparansi atau akuntabilitas data berkaitan dengan pengawasan, pelaporan, serta audit independen atas dana bagaimana? Sudah saya bilang ya, untuk sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, sekolah perguruan tinggi itu yang ngelola. Kami hanya membantu bagaimana supaya baik. Kemarin kita sudah pelatihan RKAT dan sebagainya ya. Kenapa kami kuatkan itu? Karena basis kecil kaum muslimin itu hidup. Karena filosofi zakat sedekah itu diambil di basis. Diambil di basis itu, basis sekolah, dikembalikan situ gitu, Pak. Ya. Simple aja sebenarnya ini kan. Kami insya Allah sedekah walau tidak ada yang tahu apa enggak paham sih maksudnya. Kemudian dari Syah Abdullah Kasnadi mengapresiasi niat baik Pak Gubernur, namun menyayangkan mengapa dalam peluncuran berkaitan dengan pemotongan sistem payroll yang melibatkan seluruh ASN Muslim nantinya, namun minim partisipasi dan sosial kepada objek yang akan dipotong nantinya. Apalagi sistem pemotongan otomatis. Maaf Bapak Ibu, bagaimana pajak penghasilan? Muslim, zakat non-muslim dikenakan pajak. Tapi saya dengar 3 provinsi yang melaksanakan. Tambah 1 provinsi Kalbar. Penjelasan Pak Ure mantap, jangan sampai dipotong langsung tanpa persetujuannya. Ini Bapak Ibu nih kok bisa timbul pikiran seperti itu ya? Bingung juga saya ini kan. Tidak mungkin lah, ya kan? Dari mana ilmunya, dari mana jalannya, ya? Yang membuat gonjang-ganjing karena pemberitaan Pak. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Quran, Sunnah tidak membedakan zakat dan sedekah. Maka saya bilang tadi kan, kalau orang menyebut zakat, automatically kepala kita merubah sedekah. Kalau orang menyebut sedekah, automatically kepala kita zakat. Siapa yang bilang? Quran loh yang bilang. Hadis yang bilang kan. SMA 1 Pontianak. Izin Ibu Hajah Linda Purnama. Tadi Pak Ure menyatakan jika pun tidak ingin melakukan atau memberikan zakat ini kepada Basnas, tidak masalah. Bagaimana dengan sikap pemerintah? Ini Bapak Ibu sekalian, ini amaliah pribadi. Ini amaliah masing-masing ya. Untuk amaliah itu urusannya Bapak Ibu dengan yang Bapak Ibu imani, ya kan? Nah, kami hanya memberikan jalan dan fasilitator saja gitu. Jadi saya dan Bu Linda hanya mengajak, tidak mau diajak ya tidak masalah, ya kan? Nah, kemudian dari SMA 1 Pontianak lagi nih, tapi SMA 1 Pontianak saya lihat belum ada yang zakat yang itu ya, yang tata kelolanya, ya artinya terekam oleh kami di sini nih. Dan dari banyak media penyaluran mengapa pemerintah memilih Basnas? Ya karena Basnas regulator. Dan dia diberikan amanah undang-undang nomor 23 tahun 2011. Saya selalu membanggakan ini ya karena Basnas sesuai regulasi dan sesuai syar'i dan sesuai regulasi. Mengapa sesuai syar'i? Karena dia menghidupkan basis kecil kaum muslimin. Kami itu tidak mementingkan zakat online, sedekah online. Nah, ini panjang ceritanya Bapak Ibu. Kalau pakai online boleh, tapi dalam basis, ya dalam basis. Nanti saya kalau Pak ini terus terang panjang ceritanya dan saya punya banyak contoh. Nah, maka kami mendorong zakat di masjid, di sekolah, diambil di basis, kembalikan ke basis. Nah, itu yang syariat. Nah, dalilnya iftaradu alaihim shadaqatan tuhazu min aghnihim fatraddu ala fuqarihim. Nah, itu kenapa bahasa spesifik ya? Dia sebagai regulatornya. Kemudian SMA 4 Ketapang, launching gerakan zakat dan sedekah oleh Gubernur Kalbar, banyak tidak tahu infonya. Jum kali ini pun yang ikut sedikitnya tidak masalah. Ini direkam Pak, yang susah hati Pak ya. Ini direkam. SMA 3 Pontianak, SMK 3 Pontianak. Kalau melihat dari saya ini sebenarnya nggak mau jawab nih, tapi nggak apa-apa lah. Mas baru dikenakan 2,4
yang mana emas sekarang berada pada kisaran 1,9 juta baru dikenakan zakat profesi. Nah, sekarang rata-rata pendapatan SN 48 juta. Udah, ini nggak usah dibahas lah ya. Udah saya bilang tadi. Kemudian Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya berkenaan dengan tata kelola. Ini tata yang sangat bagus dan saya dukung terutama untuk ASN pejabat eselon yang insya Allah penghasilannya sudah mencapai nisab. Namun bagaimana jika ASN yang keberatan karena penghasilannya belum mencapai nisab, bagaimana cara mengajukan keberatannya? Udah jelas tadi ya. Mau berzakat itu tidak masalah. Kemudian ada pilihan lain, sedekah. Bapak tidak mau bersedekah juga tidak ada masalah ya. Kemudian SMA satu Pontianak lagi nih. Rasanya zakat pun ada akadnya. Iya. Bagaimana di SMA Bapak Ibu nih? SMA pun ada akadnya. Lakukanlah akadnya di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi saya katakan, leg spesialis yang bisa mengelola zakat itu UPJ sekolah dan perguruan tinggi. Nah, kekhususan itu. SMA 1 Pontianak. Terima kasih Pak Urai penjelasannya, tapi rasanya masih perlu pernyataan pemerintah sebagai programnya. Nanti pemerintah akan mengeluarkan surat edaran. Itu pun sekedar himbauan. Bagi yang mau, yang tidak mau, tidak masalah. Jangan susah hati. Berarti kata kuncinya tidak dipaksakan. Jangan sampai ada pemotongan otomatis. Ya tidak bisa lah pemotongan otomatis. Tidak ada jalannya. Insya Allah kami bersedekah langsung kepada tempat di sekitar kami. Nah ini saya sudah panjang lebar menjelaskan. Ya. Sudah panjang lebar menjelaskannya bagaimana instrumen sedekah, bagaimana instrumen infak. Ya kan? Silakan buka lah. Ya kan? Kalau ke tempat kita tuh. Kalau zakat sedekah itu baiknya diambil. Baik diambil agar TSM terstruktur, sistematis dan masif. Jelas capaiannya. Ya kan? Sekarang berapa banyak lembaga zakat sedekah? Nggak usah jauh-jauh di Kalbar. Tapi kemiskinan Kalbar itu tidak turun-turun di angka 354.000 sekian. Siapa yang menuntaskannya? Pemerintah saja, ya. Dengan bantuan PKH-nya itu cuma 2.400.000. Ya. 2.400.000 per tahun dibayar per triwulan. Kalau dilakukan di UPJ Masjid yang tidak menggunakan atau SMA, SMK tabel yang saya berikan itu, bisa menyentuh dipakai 300.000 per bulan, setahun 3.600.000. Lebih besar daripada program pemerintah dan tidak menggunakan dana pemerintah. Dana basis wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Cuman kan tidak semua orang memahami ini gitu kan. Maaf Pak, tidak dipaksa tetapi dipotong secara otomatis Pak. Jadi kami tidak bisa nolak. Siap, ya Allah ma. Udah. Tidak mungkin lah Bapak bisa dipotong kalau tidak ada surat persetujuan dari Bapak ya. Mohonlah, kita ini bukan mimpi Pak. Apakah hanya melalui Basnas saja kita menyerahkan? Apakah kita tidak boleh langsung saja sedekah langsung kepada orang atau tempat sekitar kita sehingga tak perlu dipaksakan untuk dipotong secara wajib kepada semua ASN? Ini juga sudah panjang lebar narasi saya Pak ya. Cuman mohon maaf ya, mungkin Bapak belum fokus untuk membuka-buka file-file itu ya. Kami lebih merasa senang dan tenang memberi langsung kepada orang-orang atau tempat yang membutuhkan. Ya silakanlah. Ya kan, saya pikir Allah dan Rasulnya tidak sembarang menulis kata amil di situ. Ya kan, bukan desain oleh Muhammad Amin, ya, bukan desain gubernur. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Nah, di situ perlu manajemen, perlu tata kelola yang baik. Ya. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya Pak, sekali lagi tidak ada pungutan, tidak ada paksaan, baik zakat maupun sedekah, apalagi pungutan. Pak Gubernur saja, bendaharawan saja yang dekat Bapak itu tidak mungkin motong. Bisa bahaya itu hukumnya. Bisa ribut. Lebih daripada gonjangan segini ya. Oke, Bang Yanuar, saya kembalikan kepada Bang Yanuar. Terima kasih Bapak Ibu ya atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kealpaan dan kehilapan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan jawaban dan penjelasannya.
atas di Zoom meeting ini dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK dan juga pengurus BZ SMA SMK se-Kalimantan Barat. Baik, mungkin komunikasi lain ya akhiri, kita tutup Zoom meeting kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Mohon berkenan Ibu Dr. Anda Jalinda Purnama memberikan closing penutup dari pertemuan ini. Silakan Ibu Dr. Anda Jalinda Purnama, MSI. Mudah-mudahan masih bergabung dengan kami di sini. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kepala sekolah SMA SMK se-Kalimantan Barat, pengurus UPZ SMA SMK se-Kalimantan Barat. Tadi sudah sebenarnya sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh Pak Burai Amin tadi, Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Ini hanya ini kebetulan kegiatan kita ini kan sosialisasi ya. Jadi kalau kegiatan sosialisasi itu biasanya memang kita memaklumi bahwa ada mungkin pikiran-pikiran yang masih belum jelas gitu kan. Ini seperti apa mekanismenya, tata kelolanya seperti apa. Ini kita sadari. Ini baru tahap sosialisasi. Tentunya inilah pentingnya kita melakukan sosialisasi pada hari ini. Nah, tentunya kita berharap bahwa program ini, meskipun ini tadi sudah disampaikan Pak Amin juga, ini sebenarnya bukan program dadakan. Memang ini masuk dalam 100 hari kerja Pak Gubernur, tapi ini sudah direncanakan dari tahun lalu ya. Dan sebenarnya ini ingin bagaimana meningkatkan kesadaran dari kaum Muslim, terutama untuk ASN di kalangan Pemprov Kalimantan Barat terlebih dahulu ya, karena ini program Pak Gubernur. Tentunya dengan penuh kesadaran dari hati kita masing-masing untuk melaksanakan tuntunan ibadah yang kita yakini ya, terutama dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga, yang mana di situ ada membayar zakat ya, dan sangat tipis sekali perbedaannya antara zakat dengan infak dan sedekah. Jadi saya kira kita hilangkan pemikiran yang sebelumnya ini adalah sifatnya pungutan yang wajib, itu tidak. Jadi tidak ada sama sekali, ini bukan pungutan. Tapi betul-betul dari keikhlasan Bapak Ibu sekalian selaku ASN Muslim di Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan ibadah atau beramal dalam rangka memberikan infak dan sedekah yang disalurkan melalui lembaga amil zakat, dalam hal ini adalah Basnas. Sepanjang Bapak Ibu berkeyakinan dengan hati yang ikhlas untuk bisa menyalurkan zakatnya ataupun infak sedekahnya, silakan Bapak Ibu nanti secara teknis mungkin mengisi form kesediaan untuk ataupun dipotong oleh bendahara ataupun Bapak yang menyetorkan langsung, silakan. Itu teknis disepakati masing-masing di tingkat sekolah ya. Bagi yang tidak berkeinginan atau tidak bersedia juga tidak ada masalah. Mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa belum sampai nisabnya misalnya, atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan infak sedekah secara langsung kepada keluarga atau kepada siapapun ya, masyarakat yang membutuhkan, silakan. Tapi ini hanya sifatnya himbauan dan kami berkeyakinan mungkin dari mudah-mudahan melalui upaya-upaya sosialisasi dan gerakan ini paling tidak kita dapat meningkatkan penyaluran zakat infak sedekah di Basnas provinsi maupun di kabupaten kota se-Kalimantan Barat, yang nantinya kita akan lakukan evaluasi. Setelah ini berjalan kita akan lakukan evaluasi dan selanjutnya kita juga akan bersama-sama dengan Basnas ya untuk secara transparansi memberikan informasi terutama kepada pihak yang berzakat, menyalurkan zakatnya di Basnas ini untuk kemana saja nih infak, sedekah dan zakat yang Bapak Ibu salurkan ini digunakan untuk apa saja. Nah, ini mungkin nanti akan
tadi ada masukan transparansi, kami kira ini sangat baik sekali, sangat positif sekali ya. Kemudian di samping itu juga bahwa eh, kita juga di tingkat provinsi, terutama di lingkup OPD di jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga kita berupaya nih untuk bersama-sama meningkatkan zakat, infak, dan sedekah kita yang mungkin selama ini kita punya keinginan tapi kita tidak salurkan gitu. Nah, inilah salah satu upaya kita gitu untuk memberikan kepada ASN di lingkungan Pemprov Kalbar untuk dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya sesuai dengan keikhlasan dari masing-masing. Dan kami selanjutnya mungkin sudah ada pemikiran juga dengan Basnas ya, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah ini berjalan, kita akan melakukan MOU. Nanti dari zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan melalui Basnas ini, itu kan bisa membantu program-program pemerintah, terutama tadi disampaikan Pak Amin, untuk membantu masyarakat kemiskinan yang terkategori kemiskinan ekstrim. Kemudian kita juga mungkin bisa menyalurkan untuk mencegah atau mengurangi angka stunting di Kalimantan Barat dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu nanti mungkin akan kita pikirkan lebih lanjut ya. Setelah memang program ini berjalan dan ada peningkatan yang signifikan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah ASN Muslim, terutama di lingkungan Pemprov Kalbar, kepada Basnas Provinsi Kalimantan Barat maupun Basnas Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Saya kira itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah secara ikhlas mengikuti kegiatan sosialisasi melalui Zoom pada hari ini. Dan mudah-mudahan niat baik kita, niat baik Bapak Gubernur untuk menggerakkan keikhlasan dari masing-masing ASN Muslim ini untuk menyalurkan ibadah zakatnya maupun infak sedekahnya ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Haja Lindah Purnama, MSI, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalbar, yang juga merupakan Ketua Tim Sosialisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah ASN yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mungkin ada mau disampaikan lagi Pak Ketua Basnas sebelum kita akhiri dan foto bersama. Ya, saya enggak usah lagi lah. Tapi nanti ini kan direkam. Jadi saya mohon dan bisa diputar ulang. Kemudian saya sudah panjang lebar ya narasi saya cerita ini ya. Bagaimana sebenarnya tugas Basnas itu Bu Linda, selain pengumpulan langsung ya, kami menghidupkan basis kecil Bu Linda, ya kan? Basis kecil kaum muslimin, pejat sekolah, pejat masjid itu penting gitu kan. Karena semua kan tidak mampu ditanggulangi oleh Basnas kan. Nah, jadi kalau dibicara didorong-dorong Basnas harus transparan ya, ini kan kita dorong ke bawah gitu, Pak. Memang pengelolaan uangnya itu di basisnya gitu, Pak. Jangan disodor-sodorkan Basnasnya. Basnas juga rela, silakan kerjakan, silakan kelola gitu kan. Nah, kecuali sudah tidak mengelola macam OPD di tingkat biro, kemudian dinas-dinas tingkat itu kan memang 100% kepada kami gitu kan. Kami lebih senang ini tata kelola ini betul-betul langsung ke bawah gitu. Jadi simple yang mudah yang selalu saya sampaikan, kemudian terakhir wawancara saya di Trust News itu, ya daerah pedalaman, ya kan, yang ratusan kilo dari Basnas provinsi atau Basnas kabupaten kota. Tidak mungkin Basnas provinsi atau Basnas kabupaten kota itu jumping. Maka kami mendakwahilah pengurus masjid apa semuanya, galanglah, ya kan, zakat sedekahnya, kemudian sekolah. Jadi kalau sekolah itu SMA yang jauh-jauh itu, yang swasta lah misalnya kan lebih mudah itu kan, untuk keperluan cash flow pendidikannya, ya bangunlah, bukalah ruang-ruang apa namanya itu, kesempatan untuk fasilitasilah zakat sedekah, ya kan. Nah, maka sekarang setelah pengalaman 10 tahun ini, saya mendefinisikan seorang dai itu adalah mampu membuka ruang spirit sosial. Dai ya, lebih-lebih politisi ya, mampu membuka ruang-ruang spirit sosial ini gitu, Pak. Ini kita berdakwah ini membangun jamaah. Jamaah itu kalau sudah terbangun, tentu terfasilitasinya
dan terdistribusinya zakat dan sedekah. Nah, kalau kita berdakwah tidak terbangun jamaah, kemudian berjamaah tidak terbangunnya terfasilitasi dan terdistribusi zakat sedekah, maka kita gagal berjamaah. Maka kalau kita gagal berjamaah, gagal berdakwah gitu, Pak. Nah, saya sebagai ketua Basis Provinsi saya tunjukkan nih gitu, Pak. Kebetulan tata kelola yang di SMA sederajat ini dan perguruan tinggi belum sesuai yang diharapkan oleh regulasi begitu, Pak. Dan yang apalagi yang syar'i gitu, Pak. Ya kan? Masih ngumpulkan setiap Jumat. Nah, belum pada fokus makosid syariahnya itu. Inamas shadaqatu lil fuqara wal masakin gitu. Ini agak kurang itu, kurang daya dorong gitu, Pak. Jadi mohonlah ini jangan dipandang hal biasa, ini adalah ibadah dan ini adalah pembuktian keimanan sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya kan? Wassalatu nurun wasadaqatu burhan, ya kan? Dan wasadaqatu burhan itu harus harus TSM. Mau TSM itu mesti lewat amil, ya kan? Nggak bisa kita one man show. One man show itu infak namanya, bukan sedekah. Nah, kalau kita betul-betul paham makosid ini untuk menyelesaikan mengurangi beban kefakiran dan kemiskinan itu tidak merogoh kocek kita dalam-dalam sebenarnya gitu, Pak. Anda tidak bisa menyalahkan kami, ya kan? Kami yang harus memberikan edukasi terus ini, ya kan? Supaya kita punya pemahaman yang sama gitu. Dan kami juga menerima dana, tentu dana itu akan kami pertanggungjawabkan dan kami pun diaudit di sini ya. Seperti yang saya bilang tadi, audit kepatuhan syariah oleh Inspektur Jenderal dari Kementerian Agama langsung datang. Kemudian audit tentang keuangan oleh akunting publik yang memang kami tunjuk di sini gitu, Pak. Mungkin itu, terima kasih Bu Linda, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih setia mengikuti Zoom ini. Mohon maaf atas segala kehilapan, kealpaan yang baik penyampaian saya agak emosional dan sebagainya. Tidak ada niat lain untuk menggurui dan sebagainya, tapi ini adalah niat hati yang tulus agar syariat ini, agar regulasi ini betul-betul tertata kelola dengan baik gitu ya kan, sehingga betul-betul penggunaannya itu pada tujuan syariatnya gitu, sehingga kita bisa membantu program-program pemerintah. Bukan program pemerintah sebenarnya, ini kan amaliyah kita gitu. Ini adalah tanggung jawab sosial keagamaan kita masing-masing ya. Ini adalah tanggung jawab sosial pribadi kita, segala kehilapan kealpaan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyampaikan penjelasannya atau penutup statement di akhir acara ini. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengurus UPZ, dan juga Ibu Asisten, dan juga pimpinan Basnas Provinsi Kabupaten Kota se-Kalbar yang hadir pada pagi sampai dengan siang hari ini. Demikian telah kita ikuti Zoom meeting kita pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Kamis 5 Juni 2025, khususnya tentang payroll system ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya untuk dokumentasi kami. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya di Zoom meetingnya masing-masing. Kita foto bersama sebentar. Silakan Bapak Ibu yang masih belum aktif kameranya, dimohon aktifkan. Kita foto bersama sebentar. Baik. Baik Bapak Ibu, kami hitung 3, 2, 1. Senyum. Baik, kami ulangi kembali sekali lagi. Foto sekali lagi. 3, 2, 1. Senyum. Baik, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK se-Kalbar, pengurus UPZ, Ibu
Dr. Anda Jalinda Purnama, MSI, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, Sekda Provinsi Kalbar, Pak Ketua Basnas, dan Ketua Basnas Kabupaten Kota Kalbar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah dan bermanfaat bagi pengelolaan zakat sedekah di Kalimantan Barat, khususnya di Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup, mari kita akhiri dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan pengelolaan zakat sedekah di Kalimantan Barat. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Waalaikumsalam Zoom meeting berikutnya sama Basnas Barat. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang insya Allah jatuh pada esok hari dari tanggal 6 Juni 2025. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menyambut Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada esok hari 6 Juni, Jumat 6 Juni 2025.